Kalau Maruf Amin, kalau Mahfud MD kan cerdas, ya. Atau NU secara umum cerdas. Dia maunya radikal, tapi pendukung anggota NU-nya sendiri mayoritas nggak mau sebenarnya. Itu diakui oleh mereka. Nah, jadi NU menjadi kurang radikal ini kan baru-baru ini aja gitu sebenarnya. Sampai sekarang pun yang namanya politik Islam itu gagal. Ya. Jadi kalau di era Orde Lama, DITII 6 kali mau merubah Bank Negara Indonesia supaya bisa jadi negara Islam, gagal. Mereka bahkan ditangkap dan ditembak mati. Salah satunya Kartosuwiryo. Di era Orde Baru juga sama. Ya. Mereka ditangkapin, termasuk Abu Bakar Basir sampai lari. Yang kalau sekarang kan Paul Zhang sama Saifuddin Ibrahim yang lari. Kalau dulu mereka yang lari. Ada di sana, di Orde Baru itu ada di Malaysia mereka. Mereka yang dikejar-kejar. Ya, Gajah Mada, silakan. Selamat malam, Pastor Paul. Selamat malam, Pak Gajah Mada. Ya, saya kaget juga judulnya ya. Padahal kalau bicara Indonesia, ya setuju bahwa Indonesia sekarang gara-gara channel seperti Pastor Paul Zhang ini, ya, jadi agak berubah sebenarnya. Mungkin mereka jadi bisa artinya channel-channel Muslim, ya, mereka bisa mulai bercermin karena mereka selama ini buntu ya dalam cara berpikir, ya. Mereka pikir cara atau strategi mereka itu yang sudah 1400 tahun dan tertulis di dalam kitab sucinya, kalau bahasanya Islam liberal, Ustadz Ulil itu dalam tulisan-tulisan yang dianggap suci. Bayangkan tuh, tulisan-tulisannya dianggap suci. Jadi tanpa reserve diyakini, ya. Ini saya ngomong agak panjang sedikit, nggak apa-apa, Pak Paul Jang, ya. Ya, Nanti bisa ya, di-cut, ya. Karena saya lihat belum ada yang tunjuk tangan. Ya. ya. Jadi mereka anggap suci, ya. Bahkan kalau dikerjakan dapat pahala, sampai ada satu keluarga dengan 4 anak, ya, pengeboman gereja di Surabaya itu, yang mati 25 orang, termasuk keluarganya dia. Anak balita, ya. Balita dikasih rompi ini, dikasih rompi jaket yang isinya bom gitu kan. Itu kan nggak masuk akal kan. Tapi kan kalau menurut mereka itu berasal dari teks yang dianggap suci, tertulis di dalam Quran atau tertulis di dalam hadis. Itu kalau istilahnya ulil, ya, Ustadz Ulil. Lama-lama gara-gara channel seperti ini makin ketahuan kok yang dianggap suci kok jadi kayak ajaran biadab, ya. Sehingga ada beberapa ulama kadrun mungkin yang berpikiran pendek, ya, tidak cerdas, ya. Kalau Maruf Amin, kalau Mahfud MD kan cerdas, ya. Atau NU secara umum cerdas. Dia maunya radikal, tapi pendukung anggota NU-nya sendiri mayoritas nggak mau sebenarnya. Itu diakui oleh mereka. Nah, jadi NU menjadi kurang radikal ini kan baru-baru ini aja gitu sebenarnya. Setelah ada channel-channel seperti ini, jadi lebih jelas. Kalau Ustadz Ulil yang bicara lewat jaringan Islam liberal, itu terlalu bersayap sehingga nggak kena. Kalau Pak Pauljan kan, Pastor Pauljan katakan Nabi cabul itu kan, wah itu apa benar Nabi cabul gitu kan. Nah, lalu dijelaskan secara gamblang, tentunya lebih mudah dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia yang kebanyakan memang salahnya pendidikan gitu. Ya, masalah pendidikan itu adalah masalah cacat bawaan di Indonesia.
negara yang begitu subur dengan tanah yang begitu luas malah jadi juara dunia impor pangan. Sekarang terjadi surplus ekspor komoditas, ya. Jadi kalau ekspor komoditas kan berarti kita ekspor mineral, kita ekspor juga hasil alam, ya, sama seperti Australia. Tapi jatuhnya adalah dolarnya nggak balik ke kita, akhirnya devisa kita jadi berkurang. Itulah yang disebut, jadi yang saya sebut tadi. Jadi masalah di Indonesia ini adalah masalah wawasan. Jadi mereka yang mengekspor komoditas, wawasannya, wah yang penting gua kaya deh, dia nggak balikin ke, padahal kan mereka ngambil di sini, di Indonesia. Dia nggak balikin, sampai pemerintah harus buat peraturan khusus untuk devisa hasil ekspor. Ya, belum dibuat sih, baru kepikiran. Apalagi yang tadi saya ceritakan bagaimana Muslim radikal masih ada loh, ya, masih ada yang berpikir itu tulisan-tulisan ini dianggap suci. Kalau bahasanya Ustadz Ulil, kalau bahasanya Pak Ujang mungkin lebih keras, ya, itu ayat mungkin disebutnya. Nah, jadi kalau misalnya Pastor Paul Jang tahun 2023 ini akan berhenti, ya saya nggak bisa paksa, ya. Tetapi memang channel Paul Jang sudah cukup memberikan, karena kan Paul Jang ada di sana, ada di di Jerman, ya, atau di Eropa, sehingga ngomong enak, ya, ngomong enak. Kalau mereka mau tangkap nggak bisa, bukan warga negara Indonesia, ya. Seperti Saifuddin Ibrahim juga, dia ada di Amerika, hanya bisa dikirim, ya, dikirim polisi, tapi nggak bisa ditangkap, ya. Karena terus terang itu saya sudah membaca lama Pastor Paul Jang mengenai namanya tulisannya Alvin Toffler. Jadi dampak dari teknologi, singkatnya, saya sederhanakan, tapi tidak sederhana seperti itu. Tapi bagaimana teknologi itu bisa merubah, ya. Ada 3 buku yang dibuat, ya, Future Shock, Third Wave, dan Power Shift, ya. Itu hanya bicara perubahan. Teknologi itu merubah, ya. Simpelnya begini. Dulu dokter itu dianggap sakti, disembah lah ibaratnya, tertulis dalam bukunya. Sekarang kan nggak kayak begitu lagi, walaupun masih dihormati. Ya, ada orang-orang awam juga bisa memberikan pendapat, kayak seperti saya. Saya hanya belajar biologi di SMA, tapi kebetulan nilai saya bagus. Dulu saya senang belajar biologi, jadi saya bacanya buku universitas di perpustakaan. Jadi ketika saya membaca jurnal virus COVID, buat saya bisa memahami, ya, bahwa vaksin itu ternyata masih dalam perdebatan. Bahkan di negara Skandinavia itu dibuang vaksinnya. Jadi karena memang di sana orang udah nggak mau lagi pakai vaksin. Tapi yang mau saya ceritakan adalah, ya, bahwa bagaimana dokter itu berkurang, magicnya sudah berkurang. Bayangkan kalau itu ulama. Saya sebut ulama-ulama kadrun gitu. Mereka akan punah, Pastor Paul Jang akan punah dengan channel-channel seperti ini. Mereka duluan yang bakal kena. Punah. Dan 3 buku itu karangan Alvin Toffler, setiap satu buku dikarang 10 tahun. Jadi bukan asal mengarang, bukan asal membuat gitu. Dia mempraktekannya, lalu dia menganalisanya. Dia lihat juga dari penjara yang paling kumuh sampai presiden yang paling berkuasa. Maksudnya seperti presiden Amerika, presiden Rusia, Perdana Menteri Jepang, itu dia bandingkan. Ternyata ada pola yang sama. Nah, jadi kalau mau kelihatan sekarang agama Islam seperti mayoritas di Indonesia, ya, itu sebenarnya enggak. Gitu. Kalau saya melihatnya enggak, gitu. Makanya diakui juga oleh politikus Muslim, ya, karena sekarang kan era pilpres dan era pemilu, ya, sudah mulai panas, ya. Sampai sekarang pun yang namanya politik Islam itu gagal. Ya. Jadi kalau di era Orde Lama, DITII 6 kali mau merubah negara Indonesia supaya bisa menjadi negara Islam, gagal. Mereka bahkan ditambah
ditangkap dan ditembak mati. Salah satunya Kartosuwiryo. Di era Orde Baru juga sama. Ya. Mereka ditangkepin, termasuk Abu Bakar Basir sampai lari. Yang kalau sekarang kan Paul Zhang sama Saifuddin Ibrahim yang lari. Kalau dulu mereka yang lari. Ada di sana, di Orde Baru itu ada di Malaysia mereka. Mereka yang dikejar-kejar. Karena kalau buat militer itu udah ketahuan apa yang tertulis di dalam kitab yang dianggap suci tadi, tulisan-tulisan yang dianggap suci itu sebenarnya strategi militer. Itu sebenarnya strategi politik. Nah, jadi kalau di Indonesia nggak cocok, gitu. Nah itu susah kan dijelaskan, ya. Susah dijelaskan. Jaringan Islam liberal mencoba menjelaskannya banyak benturan, ya. Dulu tuh zaman itu nggak tahu Pastor Paul Zhang sudah masuk belum di internet, tapi saya kenal. Namanya Hafidz Ari, ya, orang PKS ya, Hafidz Ari. Ya, dia motornya dari ITB itu dia S2 dari sana. Tapi ya nggak mempan, sekarang malah nggak kedengaran, saya nggak kedengaran lagi suaranya, mungkin udah karena dampaknya dia itu kan menjadi dibantah kan, dibantah di Jawa, dibantah dengan channel-channel seperti ini, dibantah lagi oleh orang-orang yang bisa memberikan bantahan, akhirnya mati sendiri. Dan sekarang memang di era reformasi ya, walaupun faktanya adalah 1.000 gereja sudah dibakar, termasuk di era Jokowi, ya, mungkin nanti juga masih ada, ya, bahkan dekat yang saya belum cek, tapi kan saya dengar katanya Somad itu udah ngatain, kalau sudah mengatakan, sudah mendorong lah, gitu. Kepala daerah yang tidak mengizinkan gereja untuk dibangun, ya, tentunya juga rumah ibadah yang lain, itu kalau mati masuk neraka. Coba bayangin, ini sama aja kan, udah menggunakan politisasi juga kan, sama seperti pilkada DKI kemarin, menggunakan ayat dan mayat. Nah, hal seperti ini dengan channel-channel apologet sebutlah ya, itu nggak kena. Ya, itu mungkin saya hanya memberikan komentar saja ya. Nggak enak juga kalau terlalu panjang, karena ini channelnya Pastor Paul Zhang ya. Saya memberikan pendapat seperti itu, kalau Pastor Paul Zhang sampai 2023 sayang, karena kalau saya menganggap ini akan makin terus menggema ya, bahkan seperti bola salju efeknya ya. Akhirnya entah dari luar ya, karena Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam agama ya, dari sejak zaman Majapahit itu sudah terdiri dari berbagai macam agama. Tulisan entah benar atau tidak, Sabdo Palon dipercaya oleh orang Jawa, ya. Kalau saya bertanya ke orang Jawa, itu suci itu. Sudah memperkirakan 500 tahun lagi, ya, walaupun ini sudah meleset sebenarnya, itu akan punah. Tapi kalau melihat tulisannya Alvin Tover, itu perbedaannya jelas. Ketika 500 tahun yang lalu dibuat oleh Sabdo Palon, dia nggak melihat yang tadi saya bilang 3 judul buku itu melihat pelan-pelan 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, bagaimana yang namanya yang tadinya seperti dokter yang saya sebut sangat seperti dewa lah ibaratnya kalau dia ngomong, zaman itu tuh begitu ya, jadi berubah, jadi sama aja gitu. Nah, Indonesia akan seperti itu, terutama untuk ulama-ulama kadrun, akan mudah dibantah oleh orang awam yang sudah tercerahkan oleh channel-channel seperti ini. Ini saya punya USB bolak-balik, putus nyambung. Mudah-mudahan nggak kedengaran di sana ya. Itu aja dulu komentar Pastor Paul Zhang. Terima kasih.